Halo Sobat Histori di rumah, Indonesia memiliki beragam jutaan peninggalan sejarah yang menarik untuk dibahas. Tidak terselip juga kisah yang unik dan menarik. Saya Rahel, kali ini saya akan membawa kalian untuk menyelami beberapa peninggalan sejarah yang jarang orang ramai ketahui. Setiap dunia punya cerita, baik di suatu wilayah maupun kotanya. Salah satunya di kota Jakarta. Hampir selama 2 abad di wilayah utara, kota Jakarta menjadi urat nadi jaringan perniagaan, hingga pelabuhannya menjadi bandar terpenting di benua Asia. Terletak di sebelah barat di balik tembok Bastion Kuilemburg, di belakangnya nampak gedung galangan kapal yang menjadi salah satu unsur pendukung penting bagi jaringan perniagaan di dunia. Menggunakan kapal layar yang mengarungi Selat Lautan Pasifik hingga Samudra Hindia dan Atlantik. Kapal-kapal tersebut menampung barang berharga yang dibeli oleh agen VOC dari berbagai pelabuhan dan daerah yang berhasil ia taklukkan di benua Asia. Saat ini, kapal tersebut telah tersimpan di Museum Bahari yang terletak di seberang rumah galangan kapal. Meskipun bangunan sudah terlihat tua, namun seiring berkembangnya zaman, tempat tersebut telah beralih fungsi menjadi kafe bar dan restoran. Tempat ini telah dilestarikan dan menjadi objek wisata yang memiliki kesan antik dengan menggunakan konsep vintage era 1600-an. Saat ini kita berada di sudut atas, yang dimana dulunya adalah tempat kantor administrasi milik VOC yang beroperasi pada masanya. Kemudian beralih menjadi tempat perjamuan relasi bisnis dan keluarga. Sayangnya kondisinya sekarang sudah terbengkalai hingga ditutup oleh pemiliknya. Sementara di gedung bawah difungsikan sebagai sekolah musik hua dan komunitas kaligrafi yang menjadi penyewa tetap. Meskipun di gedung ini banyak sekali ruangan yang tidak terpakai, baik turis maupun wisatawan lokal banyak sekali yang ingin berkunjung ke sini, lantaran untuk melihat kisahnya secara langsung di gedung galangan kapal VOC yang berusia nyaris 400 tahun. Seberapa menarik sih kisahnya? Yuk mari kita kulik informasinya bersama narasumber kita untuk lebih jelasnya. Ini sekitar tahun 1652. Ini sebagai kantor administrasi perdagangan rempah Nusantara yang perjalanan mereka harus melapor rempah-rempah dari mana saja. Disinilah pusat mereka untuk mengecek dan mengeluarkan barang sebelum berangkat ke Eropa. Ya, ada beberapa daerah yang penguasa daerahnya diasingkan ke wilayah lain, kemudian barang-barang rampasan tersebut berupa rempah-rempah dibawa kemari dan disimpan di gudang VOC ada di seberang sana, di Sah Bandar. Kemudian mereka sendiri menyimpannya untuk kepentingan Eropa. Dari sini, dari Sah Bandar Batavia, mereka bawa ke Batam. Habis dari Batam ke Sumatera, lalu ke Malaka untuk check-in semua, kemudian baru dibawa ke Eropa. Karena masing-masing itu negara-negara Eropanya pun juga banyak, ada 7 negara Eropa, Swedia, Irlandia, Inggris, Prancis, Prusia, Spanyol, Portugis, Itali. Gitu. Bahwa peninggalan sejarah ini adalah aset yang sangat otentik dan sangat luar biasa, harus dilestarikan, dijaga, karena ini adalah bahan untuk bercerita ke anak cucu kita perjuangan yang panjang memperoleh kemerdekaan seperti yang dirasakan saat ini. Pada tahun 2018, api sempat melahap habis bangunan yang berisikan peninggalan sejarah Belanda, yang dimana termasuk peninggalan sejarah kalangan kapal, yang dimana dulunya tersimpan rapi di Museum Bahari, namun kini sudah habis terbakar pada peninggalan-peninggalan lainnya. Hingga ruangan yang menyimpan perahu asli tradisional pun ikut terbakar.
Tidak hanya itu, beberapa koleksi museum yang disumbangkan oleh kedutaan besar pun juga ikut ludes terbakar. Peristiwa tersebut dinilai sebagai lampu kuning bagi semua pihak. Tidak hanya musibah, melainkan bencana besar bagi dunia peninggalan sejarah. Karena di dalam tersebut terkandung nilai budaya, sejarah, dan peradaban yang beramat nilai harganya. Insiden ini memberi peringatan bagi masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap warisan budaya yang ada. Nah, itu dia informasi yang berguna dari narasumber kita. Semoga kita sebagai generasi milenial dapat terdorong untuk lebih mengetahui lagi sejarah Indonesia. Saya Rahel, saya pamit undur diri. Kita akan bertemu di program selanjutnya. Sampai jumpa Sobat Historia.